Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Dian. Selamat hari Minggu Kakak Seli. Masih semangat semuanya pasti toh Kakak Dian? Pasti. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang tepuk Yesus. Sekarang kita mau belajar tentang tepuk sukacita. Oh, tapi Kakak Dian, ada yang kita lupa. Kita tanya dulu kabarnya. Apa itu Kakak Seli? Kita tanya dulu kabarnya mereka. Oh iya tahu. Oke, apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat? Tidak semangat tuh Kakak Dian? Ulang Kakak Seli. Oh, ulang paleng. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, minggu lalu kita belajar tentang tepuk apa Kakak Dian? Tepuk Yesus. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang tepuk sukacita. Oke Kakak Dian? Ya. Kita belajar sama-sama ya. Tepuk sukacita. Sukacita ku terima dari Tuhan, ku berikan kepadamu. Nah, kalau ada di sampingnya tantenya, ada di sampingnya omnya, ada mamanya, papanya, atau lagi ibadah sama adik-adiknya atau kakaknya, nanti tunjuknya mereka ya. Kita ulang ya. Tepuk sukacita. Sukacita ku terima dari Tuhan, ku berikan kepadamu. Nah, bagus adik-adik. Nah, adik-adik, ayo semuanya kita bangkit berdiri. Dan dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian, kau temanku, ku temanmu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Dian akan memimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk berdoa pembukaan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata dan berdoa akan dipimpin oleh Kakak Dian. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekarang kami melaksanakan ibadah online kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian kecil dari firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati yang guru-guru yang akan membawakan cerita Tuhan, kiranya dapat berfirman seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Dian. Adik-adik masih semangat?
kurang Kurang keras. Kurang semangat juga tuh Kakak Dian? Iya. Masih semangat semua? Wah, kalau begitu jangan ada yang duduk ya, karena kita mau menyanyi lagi satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Judulnya apa Kakak Dian? Oh, sukacitaku. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, kelihatannya hari ini semuanya bersuka cita. Lagunya sudah menunjukkan bahwa kita semua yang hadir pada ibadah minggu ini sedang bersuka cita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan kita untuk bersuka cita? Coba, satu demi satu akan memberikan alasan kenapa kalian bersuka cita. Coba, ada yang bersuka cita karena disembuhkan dari sakitnya? Adakah yang bersuka cita karena mendapat hadiah yang begitu diinginkan selama ini? Atau adakah yang bersuka cita karena sudah boleh berjalan-jalan ke mall selama masa pandemi? Tapi yang ini jangan dulu ya, karena semua anak-anak harus di rumah dulu sampai wabah virus corona ini tidak ada lagi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah kalian melihat sukacita satu orang itu membuat orang lain juga bergembira? Dan percayakah kalian bahwa sukacita atau kegembiraan satu orang bisa menular ke orang yang lain juga? Kalian percaya itu? Misalnya, satu orang itu adalah teman kita, Angie. Dia bersuka cita. Kemudian dia pergi ke suatu tempat dan bertemu temannya yang lain. Sukacitanya itu dia bawa dan sukacita ini juga bisa menular ke temannya yang lain. Kalian percaya itu? Cerita kita hari ini kita akan melihat suatu sukacita yang dirasakan oleh semua orang karena ada satu orang yang begitu dikasihi. Nah, mari kita akan melihat cerita ini. Ada di mana cerita ini? Mari buka Alkitabnya dan kita akan melihat pembacaan hari ini. Bagaimana sukacita itu menulari banyak orang. Ada di Lukas 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sekali lagi ya, Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sudah? Ya, kita akan melihat judulnya. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu hari, Yesus mengajar di sebuah rumah ibadah. Mari kita lihat gambarnya ya. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah ibadah.
Ketika dia sedang mengajar, terlihat ada seorang ibu yang terlihat sangat kesakitan. Sungguh kasihan sekali ibu itu ya. Hidupnya pasti sulit. Perhatikan ibu itu. Coba perhatikan seperti apa caranya berdiri. Mengapa ibu itu punggungnya bungkuk? Dan dia kelihatan dari wajahnya seperti sedang kesakitan. Ternyata ada sebuah roh jahat yang merasuki tubuh ibu ini. Berapa lama? Roh jahat itu telah masuk ke dalam tubuh ibu itu selama 18 tahun. Lama sekali. Dan ibu itu, kita membayangkan hidupnya pasti sulit dengan tubuh seperti itu. Hidup selama 18 tahun. Jadi selama 18 tahun ibu itu sangat menderita. Dengan punggungnya yang bungkuk, dia pasti sulit bepergian. Dia juga pasti sulit bekerja dan juga sulit melakukan hal-hal yang lain. Dan ketika itu Tuhan Yesus sedang berada di dalam rumah ibadah itu. Tuhan Yesus sedang mengajar di sana. Dan ibu itu juga ada di situ. Setiap hari Sabat ibu itu juga selalu datang ke rumah ibadah untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar di sana. Kemudian hari itu Tuhan Yesus melihat ibu itu. Sesaat kemudian Tuhan Yesus melihat dan kemudian dia memanggilnya. Ibu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menumpangkannya ke punggung ibu itu sambil berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Sesaat setelah Tuhan Yesus meletakkan tangannya pada tubuh ibu yang sakit itu, terlihat ibu itu dapat berdiri tegak. Punggungnya yang melengkung itu tidak ada lagi. Sakit di punggungnya tidak ada lagi. Dia sendiri merasa heran dan betapa leganya. Ibu itu bergembira sekali. Lihat wajahnya. Tampak sangat bergembira. Mana kesedihan itu? Wajahnya tidak sedih lagi. Di dalam rumah ibadah itu ternyata banyak orang yang hadir juga. Mereka juga melihatnya dengan heran. Mereka sering melihat ibu ini datang dengan wajahnya yang sedih, dengan penderitaan dan tubuhnya yang melengkung. Dan mereka menyaksikan bagaimana tubuh yang bungkuk itu berdiri tegak. Dan wajah sedih dan kesakitan itu menjadi wajah yang tampak sangat gembira. Mereka tidak mengira kalau Tuhan Yesus yang hari itu hadir dalam rumah ibadah melakukan penyembuhan pada orang yang sakit yang hadir pada saat itu. Semua orang tahu. Semua orang yang hadir dalam rumah ibadah itu tahu ibu itu sungguh menderita karena dirasuki oleh roh yang selama 18 tahun menguasai tubuhnya dan membuat tubuhnya menderita. Mereka bisa merasakan betapa kasih Tuhan Yesus dinyatakan pada perempuan itu dan pada semua orang yang hadir dalam rumah ibadah itu. Namun ketika ibu itu sedang bersuka cita, lihat, ada beberapa orang yang malah menggerutu dan marah. Siapa mereka itu? Oh, mereka adalah kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah itu marah pada Yesus. Mengapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kan ada hari lain. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa bukan pada hari itu?
Kenapa harus pada hari Sabat? Kemudian apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, kasih Tuhan itu harus dinyatakan pada semua orang, pada semua tempat, dimanapun, kapanpun, hari apapun, kasih Tuhan harus dinyatakan. Dan kasih Tuhan dinyatakan hari itu yang membuat ibu yang sakit, yang dirasuki roh jahat selama 18 tahun menjadi sembuh. Sekarang lihat gambar ibu itu. Dia telah sembuh. Dia bersuka cita. Semua orang dalam rumah ibadah itu bergembira. Hore, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Dia sangat mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Hore, Tuhan Yesus sungguh-sungguh sayang kita. Kasih sayangnya membuat kita bersuka cita. Terutama pada mereka yang hadir dan menyaksikan betapa kasih Tuhan membawa sukacita bukan saja bagi ibu itu, tapi bagi semua orang yang hadir dan menyaksikan, dan maupun yang mendengarkan, yang tidak berada dalam rumah ibadah itu, tapi mereka mendengarkan berita sukacita itu. Bahwa Yesus tidak memilih tempat, tidak memilih hari untuk menyatakan sukacita bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan sukacita itu bisa menular. Satu orang yang bersukacita, satu orang yang bergembira akan membagikan sukacita itu bagi orang sekelilingnya. Ya, kisah penyembuhan perempuan yang sakit selama 18 tahun ini menunjukkan sukacita karena dipulihkan. Penderitaan yang dialami oleh ibu ini menghilangkan sukacita itu dari wajahnya. Dan penderitaan yang sudah diangkat oleh Yesus, Tuhan kita, itu akan memulihkan sukacita. Dan sukacita ini bisa kita bagikan, bisa kita tularkan kepada orang lain. Mari kita membawa sukacita itu, mari kita membagikan sukacita itu bukan hanya pada diri kita sendiri. Karena sukacita itu bisa kita bagikan kepada orang lain, bisa menular kepada orang lain. Ketika sukacita yang kita rasakan tertular kepada orang lain, kasih Kristus boleh dinyatakan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ternyata ada banyak alasan ya orang bersuka cita. Kalau Kakak Dian alasan bersuka citanya apa? Kalau saya, Kakak Selin, bersuka cita karena saya mendapat nilai yang bagus di kampus. Wow. Kalau Kakak Selin? Kalau Kakak Shelin bersuka cita waktu sudah selesai ujian di kampus. Wah, begitu ya Kak Selin. Jadi setiap orang ternyata punya alasan yang berbeda ya untuk bersuka cita. Iya. Nah, kalau begitu adik-adik semuanya kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca, sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah, berbuah. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama, menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari semuanya lipat tangan, menundukkan kepala, menutup mata, mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah karena Engkau Allah kami, yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Khususnya hari ini kami boleh mendengarkan kabar sukacita, betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Betapa Engkau mengasihi orang-orang yang menderita karena sakit, karena segala sesuatu yang menyakiti hati, dan Engkau hadir di sana. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi kasih itu.
Tolong kami untuk membawa sukacita itu dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu boleh dipuji dan muliakan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami bersukacita bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama keluarga mereka yang merayakannya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memelihara kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Waktu mereka belajar, waktu mereka bermain, waktu mereka di rumah, biarlah sukacita itu selalu ada. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit mungkin di rumah, yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Engkau yang akan memulihkan, memberikan kesembuhan dan kekuatan sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami juga berdoa buat semua kakak-kakak yang dengan setia melayani setiap minggu dengan seluruh kemampuan yang kami percaya Tuhan Engkau yang memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami bertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang sudah punya uang persembahan, ayo dilipat bagus-bagus. Dan untuk mengiringi persembahan kita mengangkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ayo semuanya lipat tangan, kita tutup mata kita dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sesaat yang lalu kami telah membawa persembahan kami. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk kelebaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, masih ada sukacita? Masih ada Kakak Dian. Nah kalau begitu kita mengangkat satu pujian. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, jongkok, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, jongkok, putar, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Nah tiba saatnya adik-adik, ibadah kita telah berakhir. Kakak Selin akan mendoakan kita dalam doa penutup. Ayo semuanya duduk yang manis, lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu telah selesai beribadah bersama, meskipun ibadah online Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami semua boleh bersama memuji nama-Mu dan juga boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati agar minggu depan kami semua boleh bertemu bersama meskipun dalam ibadah online. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Urutan penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap, dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawahnya dan air yang ada di atasnya, dan menamai cakrawala itu langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan memisahkannya dari lautan, dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari untuk siang dan bulan dan bintang untuk malam. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang laut dan burung yang berterbangan di udara. Hari ke